Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Simbang, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Simbang, serta yang saya hormati pula tamu undangan. Selamat datang dalam acara Diseminasi Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 7 oleh Ibu Erna Setiawati SPDSD. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah pada hari ini saya membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan; kedua, sambutan; ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya; empat, acara inti; yang kelima, forum diskusi atau tanya jawab; yang terakhir, penutup. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara hari ini dapat berjalan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas disilakan. Kepada Bapak Ibu semua kami mohon untuk berdiri. Dapatkan berbagai produk elektronik favoritmu dari brand-brand ternama. Nikmat Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 2 Simbang, Bapak Iswangi SPDSD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi sehat sehingga bisa memenuhi undangan dari Bu Erna Setiawati untuk acara tes
aksi nyata budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, berkenanlah saya menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, bahwa Ibu Ernawati telah minta izin untuk acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Bu Erna juga minta izin dalam pelaksanaannya di luar jam pembelajaran. Acara ini dimaksud untuk tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Bu Erna juga berpesan kepada Bapak Ibu semuanya, bagi yang belum mengikuti, silakan untuk mengikuti program guru penggerak, karena itu nantinya semua guru mau tidak mau akan dituntut untuk mengikuti. Jadi kami juga memberi motivasi kepada Bu Erna Setiawati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru untuk selalu mengikuti program ini, karena program inilah yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Tetap semangat, semoga kita bisa, apalagi yang sudah terjun mulai lebih semangat lagi, dan nantinya kepada yang sudah sukses untuk bisa sharinglah kepada teman-teman yang belum mengikuti. Bapak Ibu saya hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Simpang, Bapak Iswandi SDID, yang telah berkenan memberikan sambutannya. Selanjutnya yaitu acara inti Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru yang hebat. Seperti yang kita ketahui bahwa mendidik bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada murid atau siswa, namun juga diharapkan mampu memahamkan nilai-nilai karakter dan juga budi pekerti yang baik agar tercipta budaya positif. Untuk itu diperlukan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Bagaimanakah langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif? Mari kita ikuti bersama penjelasan selengkapnya oleh teman kita, narasumber hari ini, yaitu Ibu Erna Setiawati SPDSD. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Kamis di siang hari, tanggal 26 Januari 2023. Terima kasih atas kehadirannya para Bapak Ibu, sehingga mengganggu waktu yang seharusnya untuk mengerjakan administrasi sekolah. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara yang saya adakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Iswandi. Terima kasih telah memberikan izin pada saya hari ini untuk menyampaikan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Juga terima kasih kepada teman-teman semua telah hadir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta salam juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Untuk memulai acara hari ini, saya berdiri di sini. Maaf nih Bapak Ibu, saya bukan merasa paling pintar, saya paling hebat atau saya paling tahu, tidak. Saya di sini hanya ingin sharing hasil pengalaman saya selama belajar di program calon guru penggerak yang saya sudah ikuti selama kurang lebih 2 bulan dan sudah selesai 1 modul. Kali ini untuk aksi nyata, pengimbasan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada para Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya berdiri di sini bukan karena saya merasa paling pintar atau untuk menggurui atau mengajari Bapak Ibu semua, tidak. Tapi saya hanya ingin sharing hasil pengalaman belajar saya selama mengikuti program calon guru penggerak. Adapun tujuan kegiatan ini yaitu untuk menyalurkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan calon guru penggerak. Kegiatan ini adalah tugas aksi nyata dari modul 1.4, salah satu dari tugas calon guru penggerak yang diharapkan kami untuk membagikan atau sharing tentang pemahaman dan pengalaman mengenai budaya positif. Pembelajaran berdiferensi. Pertama ya, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kemudian kita sebagai guru selayaknya melakukan ketelatenan dalam membiasakan budaya positif terhadap peserta didik kita di sekolah. Adapun konsep utama pada modul budaya positif yaitu yang pertama kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang keempat posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, kita bahas satu persatu ya. Apa itu yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Tadi sudah diulas di depan sedikit ya. Dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon kebutuhan semua orang sama, semua orang melihat hal yang sama. Nah, guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrol kebutuhan, semua orang itu tidak sama. Semua orang memiliki gambaran atau kebutuhan yang berbeda. Guru berusaha memahami perbedaan murid. Perilaku buruk murid memiliki tujuan agar guru tidak mengontrol murid terlalu dan tidak ada model berpikir menang kalah. Kalau zaman dulu itu ya masih model lama, itu masih mengontrol murid sebagai yang menang kalah. Masa langsung di hukum misalnya, itu perubahan paradigmanya modelnya sudah beda antara zaman dulu dengan yang zaman sekarang. Karena setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi guru tidak boleh menyamaratakan antara murid satu dengan murid yang lain. Itu paradigma baru pembelajaran seperti itu. Tidak seperti zaman dulu semua murid dianggap mempunyai kebutuhan yang sama. Sedangkan setiap murid mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.
ada yang sukanya pelajaran ini, ada yang kerjanya di pelajaran itu. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa mengontrol. Kemudian berikutnya pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemarin kita sudah belajar profil pelajar Pancasila, Pak Bu. Itu ya di Pas Busuk ya, apa saja coba. Pertama itu profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Dan yang terakhir itu kreatif. Itulah profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua kita akan belajar mengenai disiplin positif. Apa sih disiplin? Biasanya kalau dengar kata-kata disiplin berarti tentang apa, nggih? Taat, iya. Tentang ketaatan. Disiplin positif dalam artinya itu menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, maupun hukuman. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Jika dibawa ke dalam pembelajaran, maka yang terbayang adalah murid yang patuh pada tata aturan kelas, patuh pada tata aturan sekolah. Jika melanggar akan terkena hukuman. Namun konsep disiplin positif mengacu kepada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri. Karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Hal ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang merdeka memerlukan kedisiplinan diri. Dengan memiliki kedisiplinan diri, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu kepada nilai yang diyakini. Disiplin diri membuat seseorang mampu menggali potensinya untuk tujuan yang bermakna. Guru dapat melakukan disiplin diri kepada murid melalui segitiga restitusi. Apa sih tujuan dari disiplin positif itu? Ya, adapun tujuan dari disiplin positif yaitu untuk bekerja sama dengan siswa dan tidak menentang mereka. Penekanannya adalah membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif atau positif reinforcement untuk mempromosikan perilaku yang baik. Hal ini melibatkan memberikan siswa-siswi pedoman yang jelas untuk perilaku apa yang dapat diterima dan kemudian mendukung mereka ketika mereka belajar untuk mematuhi pedoman ini. Pendekatan ini secara aktif mempromosikan
anak dan penyelesaian masalah, dan di saat yang bersamaan juga mendorong orang dewasa dalam hal ini yaitu pendidik untuk sebagai panutan positif bagi anak-anak muda atau siswa kita untuk perjalanan tumbuh kembang tentunya. Ya, yang ketiga yang akan saya bahas yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia, nggih? Kebutuhan dasar siapa, nggih? Kebutuhan pokok, ya. Kebutuhan pokok, ya. Kebutuhan yang digunakan untuk mempertahankan hidup dan kesehatan. Iya, contohnya yang sering kita tadi Pak sekolah bisa makan, tidur, ya. Dalam kebutuhan dasar yang akan kami pelajari ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Ya, kita bahas satu persatu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup atau dalam bahasa asingnya survival, yaitu berupa makan, minum, sehat, dan rasa aman. Itu merupakan beberapa contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan makanan, olahraga, dan memberi perlindungan. Kemudian kebutuhan yang berikutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima, belonging love. Belonging love gitu. Ya. Pada kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Contohnya kebutuhannya adalah rasa ini diterima, dicintai, berbagi, iya disayangi, bekerja sama, terus apa lagi, Ge? Hilang lah. Ya, itu salah satu yang juga. Ya, kemudian yang ketiga yaitu kekuasaan dan penguasaan atau power. Ketika seseorang ini didengar, diakui, dianggap berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut juga memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kasih sayang, yang keempat kebebasan, freedom. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan, untuk mandiri dan mengeksplorasi hal-hal baru. Penuh. Cek aja nanti bisa. Lanjut aja. Iya kan? Ya. Berikutnya kesenangan atau fun. Kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, tertawa dapat dipenuhi dengan gurauan, tantangan dan pembelajaran bermakna atau bermain sambil belajar. Tidak sepanjang bermain sambil belajar sehingga tercapai kebutuhan kesenangan. Iya, bisa jadi. Yang keempat yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalnya apa itu motivasinya? Bapaknya misalnya apa gitu. Oh, anak buah saya pada loyalitas kepada pimpinan semua. Ya, dia menggunakan ketegasannya, beliau menggunakan ketegasannya, motivasinya adalah biar anak buahnya loyal terhadap atasan atau pimpinan. Ya, setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Terus, menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School, kalau saya bacanya salah maaf. Saya ulangi lagi ya Pak. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 alasan motivasi
perilaku manusia, yaitu alasan pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin ini itu karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Karena takut dihukum sehingga dia melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Ya, bisa jadi berupa imbalan berupa hadiah, bisa berupa barang ataupun uang iming-iming dari gurunya ini misalnya. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang ketiga ini tanpa ada paksaan atau tanpa ada rasa takut, ada rasa imbalan, tidak. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid adalah motivasi yang tadi nomor kita ya, nomor berapa? Nomor 3. Kalau nomor 1 tadi karena ada rasa takut, nomor 2 karena ada rasa imbalan, yang ketiga dari dirinya sendiri. 1, 2, 3. Ya harus dipilih yang paling bagus, itu nomor 3. 1, 2, 3. Tapi harus ditetapkan bahwa motivasi yang terbaik adalah tadi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Karena kalau rasa takut saja kan sebentar hilang, besok berbuat lagi. Ya, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah itu tadi nomor 3. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ya, tadi kan ada motivasinya, tadi karena ada hukuman, karena rasa takut atau dari dirinya sendiri. Nah, itu berkonsep disiplin dengan identitas gagal karena hukuman dan penghargaan. Misalnya yang hukuman menyakitkan karena dihukum. Contohnya dihukum karena tidak pakai seragam, dihukum di depan teman-teman lainnya. Mereka akan merasa sakit dan mungkin rasa sakitnya itu tidak hanya sehari 2 hari, tapi akan membekas selama dia hidup, akan terngiang-ngiang terus. Dulu aku pernah dihukum sama bu guru gara-gara gak pakai topi, disuruh maju di depan kelas. Rasanya malu banget. Ya, itu akan membekas, akan menyakitkan, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, malah akan menjadi murid itu akan takut, sehingga mereka menjadi terpaksa, sehingga mereka dengan dihukum tadi itu akan menyembunyikan kesalahan. Iya, sehingga setelah dihukum di depan temannya, mereka akhirnya akan menjadi rendah diri atau minder, cara bahasanya kita. Iya, gara-gara yang orang bawa topi, padahal itu nggak topi, orang bawa topi itu sebabnya apa? Belum ditanya terus langsung dihukum, misalnya, ya kan? Sehingga mereka akan menjadi rendah diri. Kemudian berikutnya penghargaan. Dengan penghargaan, contohnya kita memberikan hadiah atau motivasi apa, uang atau barang ya, itu tidak efektif karena anak itu hanya akan memikirkan hadiahnya saja, bukan dari ilmunya, tapi hanya memikirkan pikir aku dapat hadiah, sehingga itu tidak efektif dan merusak hubungan karena mereka kan bersaing antara satu teman dengan teman yang lainnya, sehingga timbul rasa iri. Aku biar dapat hadiah dari bu guru, aku harus pintar, aku harus belajar terus, terus jangan sampai teman-temanku bisa seperti aku. Mereka tidak mau mengajari temannya, akhirnya muncul keegoisan, sehingga mematikan kreativitas. Oh ya, aku harus seperti ini. Dengan teori yang guru lakukan seperti ini, mereka akan mati kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, dengan ranking 1, 2, 3, itu misalnya itu juga tidak
bisa karena gagal, tidak boleh. Tadi karena dengan merengek juga akan menimbulkan rasa iri juga, saingan juga. Kemudian merampas hak dalam menghargai dirinya. Sebenarnya aku bisa, kok aku malah jadi rankingnya segini misalnya. Mungkin sedang tidak fokus atau sedang tidak belajar yang lebih lagi. Ya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Dengan konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Itu dengan adanya konsekuensi. Namun dengan adanya restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian adanya teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian yang berikutnya adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Pastinya Bapak Ibu bertanya apa itu restitusi, nanti kita bahas juga. Berikutnya yaitu konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengenalan restitusi. Tadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini menurut Gosen tahun 2004. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, nanti kita akan pahami lagi. Apa sih ciri-ciri restitusi itu? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini saya contohkan ada kasus siswa datang terlambat ke sekolah. Kalau yang hukuman, contohnya guru menghukum siswa tersebut dengan disuruh hormat terhadap bendera selama 10 menit. Kemudian memarahi dan murid sehingga dengan guru memarahi dan murid menjadi takut. Ini adalah contoh hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberi konsekuensi untuk berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Guru tegas, kemudian akhirnya siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau sekolah dan dirinya dan membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, yang berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, langsung saya jelaskan saja, yaitu tentang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Misalnya seperti itu ya. Kalau yang posisi penghukum sebelum kita tahu mengajarin ya, Bu Endah yang sama-sama kita lagi belajar di CGP ini, itu dalam pembelajaran kita namanya pembelajaran apa ya, kolonial ya,
pada zaman kolonial. Patuhi aturan saya itu, awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia saja. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu terlambat begini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Karena kata-kata dari guru yang sangat lemah lembut ini, ya, telah membuat menjadi merasa bersalah. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Adapun positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak guru, ayo bantulah demi ibu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Mereka akan menggunakan bahasa teman. Nah, ada hal negatifnya dari posisi teman. Dari posisi teman, hal negatifnya adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, murid akan kecewa dan mungkin akan berkata, saya pikir bapak teman saya. Kecewa karena posisi kita terlalu dekat atau menjadi teman. Negatifnya seperti itu. Mereka menganggap kita juga teman mereka sendiri. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Hanya guru-guru yang mereka anggap sebagai teman saja. Kalau yang tidak, yang mereka tidak akan patuh seperti itu. Tergantung pada guru-guru tertentu. Kemudian posisi keempat adalah monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, ada biasanya contoh pertanyaan seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi yang kelima yaitu manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri, kebutuhan dirinya, maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi,
namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer biasanya akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Nah, tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat lagi. Nah, ini adalah contoh dari posisi-posisi yang biasanya ada yang tadi kita pelajari.
Itu tadi contoh dari video tentang posisi kita. Kita biasanya di posisi yang mana ya, Pak? Iya. Tergantung kebutuhan. Ya, nanti semoga setelah kita belajar bersama-sama ini kita berubah ke restitusi tentang iya. Nah, berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, tadi posisi penghukum sudah ya. Keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Ya, mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja? Apa sih yang bedanya antara keyakinan dan peraturan? Apa yang beda? Keyakinan? Mungkin kalau keyakinan kelas itu dirancang lebih universal, lebih luas cakupannya. Sedangkan untuk peraturan kelas itu lebih spesifik, lebih terperinci gitu. Terima kasih Bu Enda. Ya, mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Berikut adalah cara membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas juga ada caranya. Kita bahas bersama. Bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, akan lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, betul tadi yang Bu Enda ngendikan, ya. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja, jangan banyak-banyak agar mudah diingat.
Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Ini kegiatan membuat keyakinan di kelas. Yang pertama yang dilakukan adalah berdiskusi tentang peraturan. Kita diskusikan dulu kepada murid-murid kita. Kemudian setelah berdiskusi, kita merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Dan yang terakhir adalah menuliskan keyakinan di kelas. Ini contoh yang saya buat keyakinan kelas di kelas saya di SD 79 kelas 6. Yang pertama adalah jujur, disiplin, budaya 5S, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, saling menghormati dan menghargai juga membantu, mengikuti seluruh kegiatan sekolah. Ini yang kami yakini di kelas 6. Ini salah satu contoh yang kemarin kami buat di kelas kami. Sehingga kami ajarkan di ruangan Anda. Kemudian berikutnya adalah segitiga restitusi. Ini tadi Pak Amal Budi bertanya apa sih itu restitusi ya? Walaupun sudah dibahas di depan sedikit, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya adalah pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi menawarkan bukan paksaan. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat seperti ini: semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Biasanya sebelum mengenal ini seperti itu ya Bu ya, anak pasti malah disudutkan sehingga mereka akan ketakutan, bukan malah akhirnya membuat mereka menjadi sadar, malah menjadi takut. Terdapat 3 langkah pada restitusi atau kita kenal dengan segitiga restitusi, yaitu yang pertama tentang menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, ketiga langkah ini didefinisikan pada gambar di bawah ini. Nih, di sini. Yang pertama tentang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini segitiga ini dijelaskan dari tulisan ini. Berikutnya, pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Tadi segitiga kan bentuknya ya segitiga ya Bu, ada yang di bawah, ada yang di bagian samping ya. Ini yang di bawah dulu. Ya, pada bagian dasar atau bawah segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan untuk merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka akan tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua, kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol,
semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan, sehingga mereka merasa dipahami. Menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka akan lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif, mencari solusi dengan permasalahannya. Ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Berikut saya ambilkan contoh dari kemarin yang saya kasus dalam untuk tugas di restitusi di modul sebelumnya. Volumenya bedanya bisa. Bisa itu restitusi pengembalian teater. Gul Pak, kan sekali berikan gul kayak anak sopnya nama. Iya. Itu tadi dalam menerapkan program disiplin positif ya. Saya contohkan tadi adalah dari tugas di modul sebelumnya, di mana ada kasus tentang anak mencontek.
Nah, mencontek itu sudah disepakati dan diyakini bukan merupakan hal yang baik sehingga diyakini ada dalam jujur. Mereka itu tidak langsung dihukum, tapi diapakan kita ditanya dulu apa sebabnya, kenapa mencontek, tidak langsung memarahi, tapi kita cari penyebabnya dulu apa, terus kita berdiskusi hal-hal apa yang harus dilakukan biar dia tidak mencontek kembali, biar dia menjadi baik lagi, tapi atas dasar dirinya sendiri, bukan paksaan atau marahan dari dulunya dia berubah, bukan. Tapi kita diskusikan, dia mencari solusinya sendiri, sehingga dia tahu kesalahannya, dia dapat memperbaikinya, sehingga seperti itu akan langgeng daripada dengan hukuman ataupun karena adanya imbalan. Ya, ini slide terakhir Bapak Ibu. Semoga sharing atau praktek dan mengenai tentang budaya positif kali ini dapat membawa manfaat dan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekian dari saya. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kemudian tadi penjelasan lengkap mengenai budaya positif, menyebarkan budaya positif dari UN Nastiawati SPDSD. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu dipersilakan, kita akan membuka satu sesi saja. Oke. Satu sesi kami persilakan apabila ada Bapak Ibu yang ingin memberikan sebuah pertanyaan, silakan menunjukkan nama Ibu. Berdiri Bapak. Kameraman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Kurniasari, guru dari SD Negeri 2 Sembang. Di sini saya mau bertanya Bu Erna, apakah boleh kita melakukan restitusi kepada anak atau siswa secara langsung? Misalnya pada waktu senam bersama ada seorang siswa itu tidak ikut senam, apakah bisa kita melakukan restitusi di tempat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dewi Kurniasari. Langsung saja saya jawab terlebih dahulu, moderator begitu ya. Tadi dari pertanyaan dari Bu Dewi Kurniasari, apakah boleh langsung melakukan restitusi di tempat? Intinya seperti itu ya. Dicontohkan tadi ada sedang kegiatan senam, terus ada seorang anak yang tidak mengikuti. Apakah boleh kita langsung restitusi di tempat? Menurut saya restitusi itu sebaiknya jangan di depan orang lain, sehingga nanti mereka tetap akan jiwanya, hatinya akan terluka. Kita cari tempat yang aman, atau hanya berdua, bisa di kantor ataupun di perpus, atau kita cari tempat yang aman sehingga mereka merasa tidak dihukum atau merasa di di depan banyak orang kayak dipermalukan ya. Dan sehingga mereka nanti akan dalam hati akan terbayang-bayang terus. Sehingga kita juga harus menghormati siswa kita. Mereka juga punya rasa ingin dihargai, dihormati dan disayangi, sehingga ya hal yang tepat menurut saya walaupun bisa, tapi sebaiknya kita cari tempat yang aman, nyaman untuk sang anak, karena sang anak juga punya perasaan, pasti
merasa dipermalukan jika direstitusi, misalnya langsung di depan teman-teman itu lagi dimarahi dikiranya, padahal kan lagi diarahkan. Tapi kan namanya juga anak-anak tidak tahu, maka menurut saya sebaiknya cari tempat yang aman, nyaman menurut kita dan untuk anak begitu. Begitu Bu Deni. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, silakan. Selanjutnya masih ada, kami beri waktu untuk satu orang lagi untuk bisa bertanya-tanyaan. Ini lagi Bapak Ibu. Monggo. Silakan. Kuliah? Tidak. Pak Utami ya. Ya, monggo. Pada Utami. Itu di depan. Duduk saja enggak Bapak? Perkenalkan, saya nama Bu Utami, guru SDN Negeri 2 Jombang. Nah, di sini saya mau bertanya. Nanti saya melihat proses membuat keyakinan bersama di kelas. Yang saya tanyakan adalah siapa saja yang harus melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Sutarni. Siapa saja yang ikut serta dalam keyakinan kelas, begitu Ibu pertanyaannya. Yang ikut serta dalam keyakinan kelas ya seluruh warga kelas, baik guru maupun siswanya. Jadi peraturan itu keyakinan kelas itu bukan hanya untuk sang anak, tapi juga gurunya juga. Begitu Bu. Lebih jelas lagi, demikian tadi Bapak Ibu sesi tanya jawab sudah kita laksanakan. Untuk berikutnya adalah penguatan, umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dari salah satu jalan guru, kemudian juga dari sama calon guru penggerak. Untuk kesempatan yang pertama, untuk umpan balik kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu yang saya hormati, penyampaian tentang budaya positif sangat menarik, bagus, mudah dipahami. Semoga dalam pelaksanaannya akan lebih baik dan lancar diikuti oleh yang lain. Untuk mereka, semoga selalu sehat, kegiatannya lancar, murah rezeki, barokah. Terus nanti bisa di sharing dengan teman guru yang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk umpan balik yang kedua, kami persilahkan pada Ibu Ria selaku Dewan Guru SD Negeri 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yana. Setelah saya mengikuti acara yang disampaikan oleh Bu Yana, saya jadi tahu tentang budaya positif, tahu cara mendisiplinkan anak dengan cara yang baik, tidak lagi menggunakan cara-cara yang jadul. Dan terima kasih Bu Ena, semoga sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, yang tadi umpan balik dari guru senior yang ada di SD Negeri 25. Kemudian kita juga akan meminta umpan balik dari guru yang ada di sini yang paling muda.
Akan kita minta umpan baliknya kepada beliau Pak Amar, silakan. Ya, terima kasih kepada Bu Yani selaku moderator. Terima kasih juga kepada Bu Yana selaku pemberi materi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Setelah mengikuti acara ini, saya jadi banyak belajar tentang budaya positif yang ada di sekolah. Cara-cara mendisiplinkan anak dengan cara yang tidak seperti biasanya, yang biasanya itu caranya langsung dihukum ketika anak itu ada salah dan langsung memberikan sanksi kepada anak yang berbuat salah. Tetapi sekarang harus menggunakan cara restitusi, ya, yaitu dengan cara memberikan kesempatan anak untuk introspeksi diri, ya, introspeksi diri untuk anak itu memahami kesalahannya sendiri, seperti itu. Dan terima kasih juga untuk Bu Yana, sukses selalu, semoga kedepannya bisa mengikuti jejak saya juga bisa mengikuti jejak Bu Yana untuk menjadi calon guru penggerak tahun depan. Amin. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Yani selaku moderator. Oke, terima kasih sekali Pak Guru Amar sebagai guru yang termuda di sini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa kita pelajari bersama ya Pak Amar. Baiklah, untuk umpan dari berikutnya kami mohon kesediaannya kepada beliau Ibu Endah Subrihati SPDSD dari SD Negeri 1 Bawelan. Beliau juga adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 7 ini ya Bu Yana. Kami persilakan untuk memberikan umpan balik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya memberikan sedikit umpan balik. Secara keseluruhan, apa yang telah disampaikan oleh Bu Erna itu sudah bagus sekali, memberikan penjelasan yang jelas dan lengkap tentang budaya positif di sekolah, dan juga memberikan contoh-contoh dan pengalaman-pengalaman tentang penerapan budaya positif di sekolah ini, yang pastinya juga menjadi pembelajaran bagi saya yang juga sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Dan yang pastinya budaya positif ini akan terlaksana atau akan akan dapat diterapkan apabila adanya kolaborasi dari semua warga sekolah dan tak lupa wali murid. Karena ketika sudah diterapkan budaya positif di sekolah, namun di rumah mereka kembali lagi, pastinya itu tidak akan ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Endah Subrihati selaku tamu undangan dan selaku calon guru penggerak angkatan 7. Bapak Ibu guru hebat yang saya sayangi, demikian tadi acara sudah kita laksanakan dengan baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, lancar. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh teman kita, rekan kita Ibu Erna Setiawati SPDSD dapat memberikan kepada kita, menambah pengetahuan kepada kita, dan semakin menjadikan kita guru yang lebih baik lagi esok hari. Untuk acara selanjutnya, acara yang terakhir adalah penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan basmalah bersama. Bersama. Saya mengarahkan. Demikian tadi, mohon maaf apabila dalam saya membacakan susunan acara terdapat kekeliruan. Semua itu adalah dari saya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih foto di depan mau di sini aja. Sini ya, Nak. Pas ya. Foto.